Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, selamat sore, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Suatu anugerah kalau Tuhan masih memberi kesempatan saat ini kita boleh bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan saudara seiman. Sangat berharga waktu yang Tuhan berikan saat ini. Mari kita pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita persiapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Engkaulah kekuatanku. Haleluya.
menyembah Dia. Kita berhubungan langsung dengan Allah kita. Dia yang sungguh luar biasa, yang sangat dan selalu baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beracaralah Roh Kudus, beracaralah. Haleluya. Haleluya. Siapkan hati kami. Terima kasih. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat refrainnya satu kali lagi, nanti dengan kasih Kristus, Bapak Denny Markus akan tampil ke depan untuk berdoa untuk ibadah kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau-lah yang menjadi kekuatan kami Tuhan sampai sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan, kami percaya hanya kemurahan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami jemaat Tuhan di tempat ini. Kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami masih boleh berbakti memuliakan Engkau Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan wejangan dari firman Allah yang mengajar, yang menasihati, yang menegur, mengarahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat serangkaian ibadah sore hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu di dalam ibadah ini Tuhan. Sehingga semua kami yang hadir sore hari ini, kami dilawat Tuhan oleh Engkau Tuhan. Kami mendapat kepuasan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengurapi, memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Urapi mereka, berkati mereka Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan sepanjang ibadah ini Tuhan. Saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau percepatkan langkah mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Sampai di tempat ini kami sama-sama boleh menikmati Engkau di dalam ibadah. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan mulaikan memuji Tuhan dengan pujian Bila Yesus Jalan Serta Kita. Haleluya. Tak
Tuhan, saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi, silakan ke depan. Kita angkat pujian dengan Yesus ku berjalan setiap hari. Haleluya. Jangan takut, kalau ada kuasa Roh Kudus, kita boleh kuat bersama Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Setiap keluarga kita semua mempunyai kerinduan tentunya ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau anak-anak ada bersama dengan kami. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan anak-anak yang baik. Walaupun satu keluarga anak saya tidak bersama dengan kami, ada jauh di Malaysia, tetapi saya bersyukur mereka semua ada dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan saya kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mempunyai kerinduan bersama istri, keluarga, anak-anak ya tentunya. Saya rindu Tuhan. Saya katakan Tuhan, saya sangat merindukan hal ini. Dan saya bawa di dalam doa, dan saya berterima kasih. Hanya relatif beberapa waktu lamanya Tuhan jawab pada minggu kemarin ya. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hal yang saya rindukan itu Tuhan berikan kepada saya. Dan saya berterima kasih. Saya sangat yakin akan janji Tuhan. Saya dapat firman Tuhan, wejangan firman Tuhan, uraian dari firman Tuhan dari Bapak almarhum Bapak Gembala yang katakan, apa yang kamu ikat di bumi
akan terikat di surga. Dan waktu saya katakan kepada Tuhan kerinduan itu, saya katakan, Tuhan, saya ikat hal ini dalam doa. Dan saya percaya akan terikat di surga dan Tuhan akan berikan itu kerinduan kepada saya. Sangat alot sekali ya saudara untuk mendapatkan kerinduan itu. Tetapi pada akhirnya Tuhan beri dengan luar biasa. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan dan segala kemuliaan, segala kepujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, rasakan kuasa Allah turunlah. Segala puji hanya bagi Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan kasih Kristus nanti Erni berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau di pertengahan ibadah Haleluya. ini Tuhan, kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Bila sebentar Tuhan tiba saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kita firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ajarkan kami untuk duduk diam untuk Glory, mendengarkan firman-Mu glory. Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pelayanan firman Tuhan saya serahkan kepada Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, selamat bertemu kembali di ibadah Februari ini. Mengingat meninggalnya Bapak Pendeta Yakub Nahuai, saat saya dengar berita itu, baru saya terlintas dalam pikiran saya, wah, ngeri. Ya, karena yang saya ingat tidak pernah ada dalam jangka waktu kurang dari setahun begitu banyak orang yang meninggal, khususnya hamba Tuhan juga. Khususnya hamba Tuhan juga yang Tuhan percayakan menggembalakan banyak jiwa. Tuhan panggil hampir setiap bulan ada saja nama-nama yang kita kenal. Tapi terus saya disadarkan bahwa ya memang kita hidup di akhir zaman, akhir dari akhir zaman. Dan penuaian itu memang sudah dimulai. Dan Tuhan akan petik jiwa-jiwa hamba-hambanya. Atau orang-orang yang sudah dianggap matang dan sudah siap. Jadi kadang saya dengar juga kalau misalnya dengar ada hamba Tuhan ini meninggal, ada hamba Tuhan itu meninggal, ada yang ngomong, aduh, kasihan ya. Saya malah pikir, kasihan justru kita yang masih hidup. Mereka sudah senang, tapi kita masih artinya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri. Artinya apa? Kita masih belum cukup matang untuk masuk di dalam rumah Tuhan. Belum cukup matang untuk dipetik dan disimpan dalam lumbungnya. Karena tidak sembarangan Tuhan mengizinkan orang-orang yang masuk bisa tinggal bersama Dia. Tadi pagi saya lihat di YouTube, diwawancara satu acara talk show, Larry King namanya. Dia panggil satu pendeta, dia panggil satu pastor, dia panggil satu rabi orang Yahudi, dia panggil satu dari Muslim, dan dia panggil juga ateis. Semua ditanya, apakah kamu percaya adanya hidup setelah kematian? Semua yang dari agama bermacam-macam, iya kami percaya ada hidup setelah kematian. Cuman ateis yang ngomong tidak ada. Hidup hanya hidup saja. Setelah hidup habis, tidak ada lagi apapun yang terjadi. Pertanyaan berikutnya, apabila ada hidup setelah kematian, kamu pergi kemana? Kamu ada di mana? Dan pendeta itu, jawaban dia, pilihannya cuma dua. Antara kita bersama dengan Tuhan, atau kita tidak bersama dengan Tuhan. Nah saudara, ayat nats kita untuk bulan ini adalah Matius 3 ayat
12 ya kalau tidak salah. Saat saya mendengar ini menjadi nats, wow. Ayat yang luar biasa keras. Coba kita baca dulu bersama-sama ya. Sudah ada di depan, 1, 2, dan 3. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara yang kekasih, kita tahu ini siapa yang berbicara. Adalah Yohanes Pembaptis. Bukan Tuhan Yesus. Walau demikian, kata-kata yang keluar dari mulut Yohanes Pembaptis adalah firman Allah. Firman dari Allah sendiri yang dipercayakan untuk Yohanes sampaikan kepada umat Israel saat itu. Tapi saya rindu kita coba baca secara cepat saja agar kita tahu sedikit latar belakangnya. Ya, kita coba buka dari ayat yang pertama. Saya akan baca, saudara ikuti. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ini firmannya, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ayat 5, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tapi waktu Yohanes melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia pada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan pada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Wow, keras sekali. Jadi, oleh karena itu, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Perhatikan lebih sungguh ayat 10 dan 11 dan 12. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan ayat 12 yang barusan kita baca pun, kalimat terakhirnya, debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, ini adalah khotbah Yohanes Pembaptis sebelum dia membaptiskan Yesus. Firman yang turun kepada Yohanes Pembaptis pertama adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Satu firman yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Kita tahu 400 tahun tidak ada firman kepada bangsa Israel. 400 tahun Tuhan diam tidak berbicara. Ya memang Tuhan berbicara melalui malaikat kepada Maria. Tuhan berbicara melalui malaikat kepada Zakaria atau kepada Elisabet. Atau kepada gembala di padang. Tapi itu hanyalah penyataan yang individual, yang pribadi. Bahwa kabar keselamatan sudah datang. Tapi firman yang sesungguhnya untuk bangsa Israel setelah 400 tahun tidak ada firman. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Dan pasal 4 kalau kita baca, khotbah pertama yang Yesus beritakan juga adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa bertobat masih perlu disampaikan ke satu bangsa yang katanya bangsa pilihan? Bangsa yang sudah diberikan janji oleh Allah. Di mana Tuhan percaya rumahnya dibangun di tengah-tengah bangsa itu. Tapi sudah 1500 tahun sejak Taurat turun. Pesannya masih tetap sama. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara yang kekasih, kita sudah tahu. Ini kenapa terjadi kita sudah tahu. Semua karena dosa. Sejak Adam Hawa berdosa dan diusir keluar dari Taman Eden. Di pintu timur Taman Eden ada 2 kerub, 2 malaikat dengan pedang yang menjaga. Agar mereka tidak bisa masuk lagi ke tempat di mana asalnya mereka berada. Di mana asalnya mereka bergaul dengan Allah. Dan mereka tidak bisa lagi makan dari pohon buah kehidupan itu. Kenapa? Karena mereka sudah tidak kudus lagi. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin bertemu, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Oleh karena itu ada pemisahan yang terjadi sejak mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Tapi saudara kalau bicara mengenai pemisahan, saudara tahu kan ada di Matius 10 yang Yesus berkata, kamu pikir aku datang membawa damai? Aku datang membawa pedang untuk memisahkan ayah dan anak, saudara dengan saudara. Pemisahan selalu terjadi di dalam kehidupan seorang Kristen. Tuhan juga bilang di Matius 13, gandum akan dipisahkan dari lalang. Juga di Matius juga Tuhan berbicara. Saat pukat-pukat menarik ikan itu. Dan saat ikan itu dikumpulkan, dipisahkanlah mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan Matius 25, semua ada di Matius. Saat Tuhan menjadi hakim, dia pun akan memisahkan mana domba, mana kambing. Domba ke kanan, kambing ke kiri. Dan semuanya saudara. Yang tadi saya bilang, memisahkan gandum dari lalang. Memisahkan ikan yang baik dengan yang tidak baik. Memisahkan domba dan kambing. Yang tidak baik, semuanya masuk ke dalam api. Artinya apa? Sampai 3 kali dalam 3 ayat yang berbeda. Yohanes menyampaikan bahwa ada api, ada api, ada api. Itu sesuatu yang penting yang perlu kita ingat sebagai orang Kristen. Dan saudara perlu ingat ini firman yang pertama sebelum Yesus bertemu dengan Nikodemus. Sebelum Yesus berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga setiap yang percaya beroleh hidup yang kekal. Bukan. Tapi yang pertama bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan 3 kali kapak sudah ada di akar pohon itu. Kamu tidak berbuah baik, kamu dibuang. Aku hanya membaptis dengan air, tapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan yang terakhir kita baca tadi. Semua debu jerami itu akan dibakarnya dalam api. Api yang terdapat di ayat 12, 11, 10. Itu bicara mengenai neraka. Penghakiman yang terakhir. Siksaan yang kekal. Saudara, kita habis mati kan hidup lagi. Ya, sebetulnya mau orang berdosa, orang benar, semua akan hidup lagi. Masalahnya hidupnya di mana? Hidup kekal bersama Tuhan di surga. Atau hidup kekal disiksa yang tanpa berhenti di dalam neraka. Dan ini yang pertama Yohanes Pembaptis beritakan. Sebelum dia membaptis Yesus pun. Bahwa kabarnya. Kenapa? Karena saudara sendiri tahu bangsa Israel ini bukan bangsa yang belum tahu Allah. Mereka sudah tahu Allah. Sejak keluar dari Mesir.
menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Di tengah-tengahnya mereka berhenti di Gunung Sinai. Di situ mereka diberikan janji Allah dalam bentuk 10 perintah Allah. Di mana Allah berjanji, kalau kamu mentaati, menjaga semua aturan-aturanku, hidupmu akan penuh berkat. Tapi kita tahu, setelah menerima aturan-aturan itu pun, mereka tetap bisa berpaling dari Allah. Sejak dari mereka keluar dari Mesir, sampai mereka tiba di Sinai, dan menerima 10 perintah Allah, sudah ada keluhan dari mereka? Sudah. Tapi tidak ada yang mati. Tapi setelah mereka menerima firman, perjanjian dari Allah, dari Sinai sampai ke Kanaan, setiap kali mereka mengeluh, bangsa Israel mati. Artinya apa, saudara? Sinai bicara mengenai 50 hari setelah Israel keluar dari Mesir. Sinai bicara mengenai 50 hari setelah Paskah pertama bangsa Israel keluar dari Mesir. Roh Kudus diturunkan 50 hari setelah Yesus mati dan dibangkitkan. Setelah kita menerima Roh Kudus, setiap kita yang percaya kepada Yesus bahwa Dia juru selamat, itu Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Tapi sejak saat itu pun kita dituntut oleh Tuhan untuk mengikuti maunya Roh. Saudara, Tuhan sering berbicara, kuduslah kamu karena aku kudus. Kenapa? Karena Tuhan ingin bergaul dengan orang-orangnya. Tapi Dia tahu karena kita punya dosa, kita tidak bisa bergaul langsung dengannya. Oleh karena itu saat Tuhan menyuruh Musa mendirikan tabernakel, hanya agar aku bisa tinggal di tengah-tengah kamu, dan aku menjadi Tuhanmu, dan kamu menjadi umatku. Siapa yang bisa ketemu Tuhan langsung? Cuman satu orang, imam besar atau Musa. Itu pun setahun sekali. Kenapa? Untuk menandakan bahwa kamu berdosa dan aku kudus. Tapi walaupun kamu berdosa, aku masih rindu untuk hidup di tengah-tengah kamu. Tapi untuk kamu bertemu dengan aku, perbaiki dirimu. Untuk kamu bertemu dengan aku, bertobatlah. Untuk kamu bertemu dengan aku, korbankanlah korban bakaran untuk menebus dosa. Oleh karena itu kalau kita belajar, dan makanya dan terus ya saudara, begitu bangsa Israel keluar dari Mesir yang tadi saya bilang, setelah Sinai sampai ke Kanaan, mati semua kan? Tidak ada yang masuk ke Kanaan, cuma 2 orang, Kaleb dan Yosua. Tapi setelah masuk ke Kanaan, Tuhan bicara lagi kepada Yosua, bunuh semua penduduk di Kanaan, habisi, tumpas. Kenapa? Karena di tanah Kanaan itu banyak suku-suku bangsa, banyak kerajaan-kerajaan yang menyembah Allah lain, menyembah dewa-dewa lain. Dan Tuhan tahu begitu sulitnya manusia yang tidak memegang kepada perintah Tuhan, hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, dan bisa bergaul dengan mereka tanpa terpengaruhi. Oleh karena itu Tuhan bilang, bunuh itu semua tanpa sisa. Tapi kita tahu setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka terpengaruh oleh dewa-dewa dari bangsa lain. Mereka menyembah Baal lain. Sehingga hakim-hakim diturunkan. Kalau saudara baca saat mereka masuk, mereka tidak menurut ke Tuhan. Terus akhirnya Tuhan izinkan bangsa lain menjajah mereka. Di hakim yang pertama, terus 8 tahun mereka dalam jajahan. Akhirnya mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong.
Tuhan kirim hakim. Dibebaskan dari penjajahan. Nggak lama, sebentar mereka nyembah lagi ke ilah lain. Dan Tuhan kirim lagi bangsa yang lain untuk menjajah mereka di tanah Kanaan itu. 18 tahun. Dan yang lucunya makin lama, saudara. Makin lama baru mereka mau teriak lagi kepada Tuhan, minta tolong. Dan akhirnya Tuhan kirim lagi seorang hakim, bebas lagi bangsa Israel. Tidak lama lagi, mereka menyembah lagi ilah lain. Dan akhirnya apa? Makin lama, 20 tahun setelah penjajahan dari bangsa yang ketiga, mereka baru berteriak lagi kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Tuhan kirim lagi. Artinya apa, saudara? Kalau kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa, kalau kita masih kompromi dengan dosa, kalau kita mau hidup di tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan kita mengadopsi gaya hidup mereka, makin lama kita akan makin tidak peka terhadap Tuhan. Lihat, mereka makin lama pekanya terhadap Tuhan. Pertama hanya 8 tahun sudah berseru. Lama-lama 18 tahun baru sadar, baru berseru. Tuhan bebaskan, akhirnya 20 tahun lagi. Dan akhirnya apa? Ya kita tahu, pendek cerita, udahlah Saul jadi raja, diangkat jadi raja. Dan ada Daud, raja yang Tuhan sayang. Tapi setelah Daud, Salomo, semua raja-raja Yehuda maupun Israel jatuh. Dan akhirnya Tuhan kesal. Dan dia kirim bangsa Yehuda atau bangsa Israel untuk dijajah di Babilonia. Setelah di Babilonia, mereka kembali 70 tahun kemudian. Tapi sudah beda lagi. Bait Allah sudah hancur. Kemuliaan Allah tidak ada lagi di sana. Ya bait Allah dibangun lagi, tapi tidak sama lagi kemuliaan. Tidak ada lagi raja. Dan bangsa Israel tetap jatuh ke dalam penyembahan. Dan setelah itu Tuhan tidak berfirman lagi selama 400 tahun. Dan Tuhan harap mungkin sadar, kalau aku tidak berbicara membiarkan kamu, engkau akan kembali kepadaku. Tapi tidak. 400 tahun bangsa Israel masih tidak peka bahwa mereka sudah jauh dari Allah. Dan akhirnya butuh seorang yang namanya Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara yang ayat yang ke-10 yang tadi kita sudah baca. Ini yang dia bilang pertama adalah kapak sudah tersedia. Yohanes tidak bilang kapak siapa dan siapa yang pegang kapak. Tapi sudah ada. Ini waspada, hati-hati. Karena tidak menghasilkan buah yang baik, ditebang dan dibuang ke dalam api. Tidak ada kompromi lagi. Karena kamu sudah tahu kebenaran, kamu sudah tahu harusnya hidup kamu berbuah, dan kamu tidak berbuah, ditebang, dibuang ke dalam api. Ayat 11. Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia, Yesus, Mesias yang datang, kemudian daripadaku lebih berkuasa. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kita tahu di Yohanes 14, Yesus berjanji akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur setelah dia naik, setelah dibangkitkan. Tapi dan dengan api. Api di sini tetap kita bicara mengenai penghakiman. Ada penghakiman. Dan sekarang kita lihat ayat yang ke-12 yang jadi nats kita. Alat penampi sudah di tangannya. Di tangan siapa? Yesus.
Dan kalau dalam bahasa Inggris itu lebih bagus coba. Bisa nggak? Whose fan in his hand. Whose fan itu maksudnya adalah kipas miliknya. Kipasnya dia. Sudah di tangan Yesus. Kembali ke bahasa Indonesia. Alat penampi dia, alat penampi Yesus sudah di tangannya. Dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Milik dia. Mengumpulkan gandumnya. Punya dia juga. Ke dalam lumbung, tapi jerami itu yang akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah saudara, alat penampi, tadi pagi kalau saudara yang sudah datang ibadah, sudah dijelaskan oleh hamba Tuhan Yonatan. Jadi alat penampinya ini his winnowing fan yang tadi kita belajar, bukan yang kayak, bukan kita yang diayak gitu tuh, apa namanya? Oke, apa namanya tuh yang dari bambu? Nyiru, yang dari nyiru gitu, terus gitu kan? Bukan. Jadi alat penampinya yang sudah digambarkan itu bentuknya seperti garpu ya, yang panjangnya sekitar 1 meter atau 1/4 meter lah. Terus ujungnya ada garpu begini, dan itu yang dipakai oleh orang-orang zaman itu saat gandum-gandum sudah dikumpulkan dan masih belum lepas dari kulitnya atau dari sekamnya, itu disodok begini dan diangkat, ya, sodok begini dan diangkat. Nah, begitu pas diangkat ada angin, gitu kan? Nah, angin yang akan memisahkan sekam dengan gandum, ya, yang kosong dengan yang isi. Tapi sebelum proses itu dilakukan, sebetulnya Yohanes Pembaptis mengambil alegori atau mengambil analogi persamaan ini. Saat itu, pengirikan untuk gandum, saat gandum sudah disebarkan di lantai, akan ada satu papan mungkin sebesar ini ya saudara ya, sebesar kotak ini, dari kotak ini sampai bawah. Dan papan itu dilobang-lobangi, mungkin ada sekitar 30 lobang. Dalam setiap lobangnya dimasukkan batu. Setelah itu, papan yang ada sisi batunya dijatuhkan ke atas gandum itu dan ditarik oleh keledai yang dituntun oleh sang penampik. Jadi itu gandum pertama diinjak dulu oleh sang penampiknya, lalu diinjak keledai, lalu dihajar habis oleh si batu-batu itu. Dan itu dilakukan secara berkeliling, itu mutar mereka itu, ditaburnya mutar. Dan artinya apa? Pengirikan itu dilakukan berulang-ulang. Berulang-ulang gandum itu ditekan di bawah berbagai macam batu yang keras, yang sakit. Kenapa? Karena Tuhan hanya mau terima yang terbaik. Bukankah dia juga layak terima yang terbaik? Jadi kalau kita bicara mengenai penampian, aduh saudara, saya jadi ingat, sebetulnya ini saya sudah siapkan cerita ini mau disampaikan di awal, tapi ya ingatnya baru sekarang. Ada sebuah cerita seorang kekasih kirim surat ke satu kekasihnya yang lain. Dalam suratnya dia bilang, "Wahai sayangku, begitu rindunya aku selalu berada di sisimu. Cintamu selalu memuaskan aku. Engkau membuat aku sempurna. Kehadiranmu membuat aku lengkap. Saat aku ada di sampingmu, aku lupa waktu.
Saat aku ada bersamamu, aku tidak mau ada di tempat yang lain. 1 jam bersamamu jauh lebih baik 1 hari di tempat yang lain. Lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, hanya untuk bertemu dengan kau. Aku akan datang kepadamu kekasihku besok. NB dalam kurung di bawahnya. Kalau tidak hujan. Nah, saudara bisa pikir, saya mau bicara kemana? Ya, tapi Rev kan kamu enak. Kamu kan ada mobil, kamu nggak kehujanan kalau mau ke gereja. Jangan lihat orang lain, saudara. Keselamatan itu masalah pribadi. Masalah saudara dengan Tuhan. Saya hanya memberitakan firman. Tapi, saudara bayangkan, kalau kekasih itu betul datang, dan dia datang di tengah-tengah hujan yang deras sekalipun, dan dia tetap hadir di rumah si kekasihnya. Apakah kekasih ini tidak senang? Bahwa dia rela mengorbankan segalanya hanya untuk bertemu dengan aku yang katanya engkau cintai. Dan betul kamu hadir ada di sini. Jangan ngomong soal COVID dulu. Hujan mah sepele, saudara. Hujan tidak menyakiti. Hujan itu malah sesuatu yang adem. Yang bikin kita terlena sebetulnya. Penampian itu akan selalu ada. Tapi yang Yesus lakukan di sini, yang Yohanes maksudkan di sini, penampian, pengirikan yang dia maksudkan adalah sesuatu yang sakit, yang menyakitkan. Tidak mungkin sekam itu bisa lepas dari gandum itu tanpa sesuatu yang keras melawannya. Bahasa Inggrisnya coba lihat lagi yang tadi. Nah, whose fan in his hand, and he will truly purge his floor. Saudara catat itu kata purge. Kalau dalam bahasa Indonesia itu membersihkan. Membersihkan mah gampang. Ada ya misalnya ya gini kan. Ada begini, ini disapu aja. Itu bersihkan, gampang hilang. Tapi purge, saudara, kenapa penulis Matius memilih kata purge? Bukan kata membersihkan biasa. Purge ini adalah satu kata yang menggambarkan untuk menghilangkan, menyingkirkan hal yang tidak diinginkan, hal yang bernoda, hal yang kotor dengan cara yang keras. Kalau saudara punya noda cat di tembok atau di lantai, itu tidak bisa hanya disapu atau hanya dipel. Tapi ada satu proses yang lain yang lebih kuat lagi. Harus disikat, malah mungkin harus pakai besi dibersihkan dan selalu sakit. Itu namanya purge. Truly purge. Dan orang Kristen, kita tidak dididik untuk jadi orang-orang yang manja. Kita tidak dididik untuk jadi orang-orang yang enak. Tidak ada cerita mengenai tokoh di Alkitab siapapun yang hidupnya enak. Tidak ada. Jadi kalau saudara mengalami hal yang sulit, hal yang tidak enak, hal yang menyebabkan saudara sengsara, anggaplah itu sebagai suatu pembersihan dari Tuhan. Itu satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berkenan dan tidak bercela di hadapannya. Tapi sayang banyak orang Kristen lari dari situ. Begitu kosongnya gereja, tidak di sini, di mana saja. Orang dengan gampang memakai alasan COVID. Saya takut COVID? Tidak. Tapi saya sangat waspada sekali dengan COVID. Saya mau kena? Ya tidak. Saya akan jaga sekali kondisi, badan pegang apa segala macam. Saya akan jaga sekali, saya tidak mau. Tapi tidak akan saya tempatkan COVID di antara saya dengan Tuhan. Saya tidak akan tempatkan COVID menjadi penghalang tembok saya dengan Tuhan.
Tuhan kita besar, kitanya yang kecil. Tapi proses selektif, proses penampian tidak akan pernah berhenti. Berulang-ulang itu dihancurkan di bawah batu yang tajam. Jadi jangan pernah pikir, aduh ini kesulitanku sehari ini saja ya Tuhan ya, tolong besok jangan ada lagi. Ternyata kita minggu depan sudah ada kesulitan lagi, tapi itu bukti di mana kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Saya kadang ada orang yang kemana nggak ke gereja, COVID. Saya tidak salahkan. Saya tidak menghakimi saudara. Saya tidak bisa ngomong, wah masuk neraka. Oh tidak. Tapi jangan sampai, jangan nggak ke gereja karena COVID, tapi terus ada yang masuk ke WA saya. Ini orang yang ngomong nggak mau ke gereja karena COVID, terus ada orang yang lihat dia lagi jalan di depan gereja. Nih, di depan gereja, nggak pakai masker. Di foto. Gimana? Ini tuh kita ketemu Tuhan. Dan dia bisa jalan-jalan asik-asik aja sana nggak pakai masker, terus kalau ke gereja COVID. Nah, itu yang banyak kita tidak sadari. Bahwa proses dari Tuhan itu berulang. Dan saudara lihat. Saat sudah dihancurkan oleh batu yang berkeliling, batu yang berulang-ulang ada di atas hidup kita yang menindih kita untuk membersihkan kita dari sekam-sekam itu. Tidak berhenti. Akhirnya sang pengirik itu, Yesus sendiri yang dibilang di sini dengan alat penampi dia. Alat penampi kita bisa bicara banyak hal. Apapun yang dia pakai bisa dipakai untuk memurnikan kita. Segala macam kondisi, segala macam masalah, segala macam cerita. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dimanapun. Itu kesempatan Yesus memurnikan kita. Dan kesempatan kita memberi dia harga yang jauh lebih tinggi dari semuanya. Saat dia menusukkan garpunya. Apa dia hanya sekali? Terus jalan lagi. No. Berkali-kali ditumpukan yang sama. Itu benda tajam ditusuk oleh Yesus. Kemana ke kita? Diangkat ke atas. Oleh angin dibawa terbang. Yang kosong, yang tidak ada isinya pergi semua dari Tuhan. Tapi yang ada isinya, dia akan jatuh kembali dekat kaki Tuhan. Saudara pikir, mau tetap kosong akhir zaman begini? Pikir. Pilihan ada di saudara. Tapi saya mau buat saya pribadi. Saat penampian itu ada dalam hidup saya kapanpun. Tuhan akan temukan saya setia dan saya akan selalu jatuh di kaki Tuhan. Dekat kakinya. Karena gandum yang berisi tidak akan terbang jauh dari Tuhan. Gandum yang berisi dia akan selalu jatuh lagi ke dekat sang penampi. Saudara ingat cerita mengenai Maria, saudara Lazarus. Saat dia menerima kedatangan Yesus di rumahnya, Marta kerja, tapi Maria ada di kaki Yesus, mendengarkan firman. Buat Maria, Yesus jauh lebih berharga daripada sekadar bekerja. Bukan salah untuk bekerja, saudara. Tapi Yesus sendiri bilang, Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan saat Maria kehilangan Lazarus mati. Dan Yesus datang 4 hari kemudian. Saat dia melihat Yesus masih berjalan dan mendengar kabarnya, hei Maria, Marta bilang, Tuhan, guru datang ke sini. Dia langsung lari ke arah Yesus dan jatuh tersungkur di kaki Yesus. Maria Magdalena, saudara.
Satu-satunya wanita yang ditulis dalam 4 Injil. Dan ada saat Yesus bangkit. Sebetulnya ceritanya mengenai apa? Hanya dia yang pernah dibebaskan dari roh jahat. Tapi saat semua murid meninggalkan Yesus di kayu salib di Golgota, yang ada dekat kayu salib, Maria Magdalena, Maria yang lain, dan Yohanes. Tertulis di situ dia berdiri dekat salib Yesus. Berdiri dekat kaki Yesus. Dan saat Yesus melihat kesetiaan yang luar biasa seperti itu. Saat dimana murid-muridku yang bersama dengan aku 3 tahun lebih. Aku ajar dengan baik. Aku ajar dengan keras. Dan saat aku dalam susah mereka tidak ada. Tapi Maria Magdalena. Dia ada di situ sehingga Tuhan izinkan. Dia tercatat menjadi yang pertama melihat Tuhan saat Yesus bangkit. Yang pertama menyampaikan kabar mengenai Yesus bangkit kepada seluruh murid-murid. Yang lelaki tapi pengecut. Apa kita mau tinggalkan Tuhan? Itu tergantung kualitas saudara. Bagaimana besarnya kasih saudara kepada Tuhan. Itu yang akan membuat saudara saat ditampi selalu jatuh di dekat kaki Tuhan. Oh, mau kesusahan apapun boleh terjadi, tapi aku tidak mau jauh darimu Tuhan. Aku mau tetap dekat kakimu Tuhan. Karena aku tahu aku dekat sumber hidup itu. Dan saudara, Tuhan baik. Kalau dalam ayat yang ke-10, cuma diceritakan kapak sudah ada. Kamu tidak berbuah, dibuang ke dalam api. Ayat 11, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tapi di ayat 11, saat sang penampi itu dengan alatnya mengerjakan penampiannya kepada gandum-gandum, memisahkan antara gandum dengan sekam. Sekam akan ditiup angin. Ada ganjarannya. Ayat 12 yang bagian terakhir. Dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, saat proses pemurnian sudah selesai, pengirikan sudah selesai. Kita kadang rasa, aduh Tuhan aku tidak kuat. Begitu berat pemurnian ini, pembersihan ini. Tapi saudara tahu saat itu, di zaman itu, 2000 tahun lalu. Para petani ini mereka tahu kalau mereka menampi dengan batu itu terlalu lama akan merusak gandumnya. Tapi kalau mereka menampinya juga terlalu sebentar, itu gandum tidak bersih, masih ada sekam. Jadi Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Tuhan tidak akan memberikan kita penampian yang melebihi kekuatan kita, amin. Tapi yang saya percaya, saat itu ditusuk, diangkat. Angin pencobaan datang kiri kanan, angin pengajaran palsu datang kiri kanan. Semua diangkat, semua akan diuji. Yang berisi akan jatuh, yang kosong akan terbang jauh. Dua-duanya tetap akan jatuh.
Gandum akan jatuh, debu jerami akan jatuh, walaupun jauh. Gandum bicara orang percaya yang sudah melalui pemurnian. Sekam bicara mengenai orang yang tidak percaya atau orang yang gagal dalam pemurnian. Saudara yang baik. Dan gandum ditulis oleh di situ akan dikumpulkan oleh dia dan dibawa masuk ke lumbungnya. Debu jerami juga dalam prosesnya akan dikumpulkan, diambil dan dibakar. Saudara, saat kita mati nanti, setelah kita mati, kita akan mengalami satu kebangkitan. Ada dalam Wahyu kebangkitan yang pertama atau kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang pertama di dalam Wahyu 20 saat 1000 tahun damai di mana Yesus menjadi raja di bumi ini. Di situ ditulis bahwa semua orang-orang kudusnya, semua orang-orang yang percaya, yang sudah mati dari zaman dulu sampai sekarang akan dibangkitkan oleh Tuhan dan memerintah bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu kebangkitan yang pertama. Dan itu yang Tuhan lakukan saat mengambil gandum-gandumnya. Saat yang semua juga sudah mati, dia angkat kembali. Dan dia simpan di dalam rumahnya. Dikumpul. Sedangkan sekam yang kosong, yang terbawa ajaran palsu, yang mudah tergoyahkan, yang mudah tidak datang ibadah, tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan, mohon maaf. Tuhan kumpulkan juga. Dan dibakar. Dan itu ada di kebangkitan yang kedua. Saat tahta besar putih, di mana Allah duduk dan anak domba untuk menghakimi mereka. Dan semua orang yang tidak percaya diadili di situ. Dan setiap yang namanya tidak ada di buku kehidupan, dia akan dibuang ke dalam neraka api yang kekal. Saudara yang kekasih, saya rindu mari kita coba camkan kembali firman Tuhan pada sore hari ini. Bahwa pesan pertama adalah bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan pesan yang berikutnya dari Yohanes Pembaptis, setiap gandum yang berisi akan jatuh. Dan setiap sekam yang kosong akan dibakar. Setiap kejadian yang menyulitkan, setiap kesusahan yang ada, itu merupakan kesempatan kita untuk makin murni di hadapan Dia, makin bersih di hadapan Dia. Sehingga Dia boleh melihat kemuliaannya ada di dalam hidup kita. Tapi kadang kita pilih untuk menjadi kosong. Meninggalkan firman itu. Meninggalkan cinta yang mula-mula itu. Sehingga saat angin datang, kita jauh terbawa angin. Dan jauh terbawa angin. Pelan-pelan makin jauh. Pelan-pelan makin jauh. Dan saatnya satu saat sudah jatuh. Dan kita baru sadar, aku berdiri di depan tahta kerajaan. Tahta besar putih. Jangan sampai. Penampian akan selalu ada, akan selalu berjalan. Tapi orang-orang yang memiliki kasih kepada Kristus, itulah orang-orang yang akan digambarkan sebagai gandum yang senantiasa jatuh tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan Tuhan tidak akan mengecewakan mereka. Orang benar boleh jatuh, tapi tangannya tidak sampai tergeletak. Dan Tuhan akan mengangkat pada waktu.
Terima kasih saudara, demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Tuhan, Bapa kami yang kami sembah, terima kasih untuk firman yang kami boleh terima. Kami boleh belajar bahwa Engkau, Sang Penampi itu sudah datang dengan alat penampinya dan mengerjakan penampian itu juga di atas hidup kami semua. Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memurnikan kami, memberi kami kekuatan, sehingga kami boleh melewati proses demi proses, pemurnian demi pemurnian yang penuh dengan kesulitan ini. Sehingga kami boleh ditemukan menjadi gandum yang berisi. Saat kami dihadapkan kepada berbagai macam pencobaan yang menyakitkan, saat kami diterbangkan di atas angin, kami kembali boleh selalu jatuh di dekat kaki-Mu, Yesus. Karena hanya di dekat situ saja kami boleh mendapat kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan, sadarkan kami, sadarkan umat-Mu, Yesus. Bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Tidak ada waktu lagi buat main-main. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Sehingga pada akhirnya Kau boleh temukan kami berkenan, berkudus, dan tidak bercela di hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami terima firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Denny Markus. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Repi yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan yang sudah memberkati kita sore hari ini. Kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi tertanam di dalam setiap sanubari hati kita dan kita lakukan di dalam kita mengiring Tuhan. Sebentar kita akan menjalankan persembahan 2 kali. Kita angkat pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Terima kasih buat korban yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati dan membalas setiap persembahan saudara. Ada beberapa pengumuman, tolong diperhatikan baik-baik.
jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Pada hari Selasa minggu ini ada ibadah kaum wanita Pantai Kosta jam 17.30 atau setengah 6. Hari Rabu ada ibadah doa dan puasa serta pelajaran Alkitab jam 16.30. Hari Kamis ada ibadah kaum muda jam 18. Dan pada hari Jumat ini ada ibadah pria Pantai Kosta jam 18.30 atau setengah 7 malam. Hari Sabtu kita ketemu lagi dalam ibadah doa jam 17, jam 5 sore. Dan hari Minggu yang akan datang ada ibadah Minggu pagi jam 6 dan ibadah sore, ibadah raya sore jam 16 atau jam 4 sore. Ibadah anak sekolah minggu live streaming di rumah, tidak di gereja ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bila mana sebentar setelah ibadah doa penutup pulang, tolong pulangnya dengan tertib. Semua akan pulang, tapi pelan-pelan, bagi-bagi ya, supaya kelihatan ada jarak, ada jaga jarak, dan kita mematuhi apa yang pemerintah wajib kita lakukan 3M itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, satu hal lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengembalikan data jemaat, kami tunggu segera supaya kita dapat menyusunnya dengan baik. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Nanti dengan hormat Ibu Gembala Sidang akan tutup dalam doa dan sekalian memberikan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, pada akhir dari ibadah kami, kembali kami ucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang patut kami puji dan kami sembah. Terima kasih Yesus, karena kebaktian ini sudah boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkati kami dari awal sampai kepada firman-Mu. Biarlah firman-Mu juga tertanam di dalam hati kami Tuhan. Senantiasa ya Tuhan bekerja di dalam hati kami supaya benar-benar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami juga boleh didapati menjadi gandum yang berisi ya Tuhan Yesus. Ketika Engkau menampi kami Tuhan, kami tetap ada di dalam talempian-Mu. Kami tetap ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sudah melayani pada sore hari ini, baik yang bermain musik, baik yang sound system maupun yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan Yesus, bahwa apa yang mereka kerjakan semuanya tidak sia-sia.
akan kembali kepada kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Kami percaya Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus. Dengan berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan, sukacita yang selalu memenuhi hati kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh berjalan dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itulah yang menjadi keyakinan kami. Kalau sebentar kami berpisah, Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah berpisah dengan kami. Turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuannya di dalam Roh Kudus yang mengikat kita menjadi satu dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.